yang satu nanti bisa untuk itu ya. Baik, Ibu Yayu ya dan kawan-kawan, mungkin bisa dibuka dulu sama Ibu Yayu. Silakan Bu, mulai. Silakan Bu Yayu, dibuka dulu. Alhamdulillah Ibu, suara Ibu agak kecil ya. Suara Ibu masuknya ke suaranya Pak Iqbal. Suaranya Pak Iqbal, suaranya yang di Pak Iqbal boleh dimatikan. Nanti di suara Ibu aja yang dimunculkan. Yang roomnya Ibu yang dihidupkan gitu kan. Itu mantap. Nah, gitu. Tapi strong ya. Ada mic-nya itu dimatikan aja Pak Iqbal supaya tidak strong. Atau dikecilkan volumenya. Bisa Pak Iqbal. Ya, suara yang di Bu Yayunya yang masih terkunci. Ya. Nah, Bu Yayu diaktifkan mic-nya, yang mic-nya Pak Iqbal dimatikan. Oke. Ya, bersih Bu, dengar. Ya. Dengar, ya. Saya ulang lagi Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada siang hari yang berbahagia ini kita semua bisa bertatap muka dengan Bapak pengawas kita, Bapak Syahrizal, yang kami hormati. Sudah lama ya Pak kita nggak ketemu. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Ibu. Apa kabar kan kau semua sehat ya? Selamat menjalankan ibadah puasa ya Pak. Insyaallah, amin. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah di sini kita bersama seluruh teman-teman majelis guru Pak. Lebih kurang 25 kan di ruangan ini. Yang orang. Iya. Baik. Kameranya bisa dilihat itu Pak sama teman-teman semua. Iya. Alhamdulillah. Nampak kan Pak semua. Ya, mungkin selanjutnya ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan, kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDIT Bahtera Insani. Yang sama-sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru SDIT Bahtera Insani. Tiada kata yang pantas keluar dari lisan kita, tiada kata yang mulia keluar dari mulut kita selain mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita semua, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kita dipertemukan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita laksanakan diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurah pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah, kita termasuk dalam barisan panjang orang-orang mendapat syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah terutama dan kita semua. Seyogianya kita pertemuannya luring, namun ada sesuatu kegiatan yang tak bisa juga ke sana. Akhirnya kita tetap melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pendampingan. Tentunya hari ini melalui daring. Memang kita sudah lama juga tidak menggunakan daring ini, ya, itu adalah memanfaatkan akun belajar ID kita. Baik Bapak dan Ibu, hari ini berdasarkan surat tugas yang diberikan oleh dinas mendampingi terkait dengan rapor pendidikan untuk SDIT Bahtera Insani. Tentunya kita sudah melihat rapor kita, tentunya ya, rapor pendidikan yang terbaru yang biasanya diloncengnya keluarnya bulan April dan bulan Mei, tapi tahun ini setelah sekolah melakukan asesmen dan survei lingkungan belajar, maka di bulan Februari kemarin kita sudah keluar rapor pendidikannya. Akan tetapi setelah keluar rapor itu apa langkah-langkah yang harus kita lakukan? Pertama, tentu kita melihat, memetakan, ya, menganalisis, mengolah rapor pendidikan kita, mana yang sudah kuat, mana yang masih lemah. Yang lemah itu bagaimana kita mencarikan solusi untuk penyelesaian masalah dan akar masalah itu tersebut. Maka hari ini pengawas yang mendampingi Bapak Ibu, karena di platform rapor pendidikan itu semestinya sekarang ini apa bedanya yang tahun lalu? Tahun lalu hanya bisa mengakses kepala sekolah sama operator gitu ya, atau TU yang selaku sebagai admin akun belajar ini. Akan tetapi hari ini semua anggota teman-teman guru yang ada di SDIT Bahtera Insani yang memiliki akun belajar ID itu bisa mengakses rapor pendidikan. Artinya ketika kita diberi akses bisa membuka rapor pendidikan, tentunya teman-teman semua harus masuk ke dalamnya untuk memastikan kita tidak tahu ke depan progresnya seperti apa di kementerian. Bisa jadi kementerian melihat karena guru kita ada 30 orang disampaikan Ibu tadi sudah mempunyai akun belajar ID, mungkin yang baru login ke dalam rapor pendidikan baru 10 orang atau 5 orang. Maka mungkin semuanya kita coba sama-sama. Hari ini kita dampingi, mudah-mudahan ya dengan waktu 1 jam lebih kurang kita bisa menyelesaikan memetakan rapor kita. Karena peran pengawas sekarang ini mendampingi programnya Bapak Ibu nanti. Nah, nanti apa yang menjadi persoalan, menjadi akar masalah di rapor pendidikan kita, bagaimana kita membenahinya. Tentunya perencanaan RKT yang kita buat tentunya perencanaan yang berbasis kepada data
data. Datanya apa? Data pokoknya adalah merupakan rapor pendidikan yang merupakan di situ asesmen ANBK dan survei lingkungan belajar. Nah, apapun hasilnya nanti, nah itulah yang kita tidak membandingkan dengan sekolah yang lain, akan tetapi kita membandingkan dengan tahun yang lalu bagaimana rapor kita sekarang naik atau turun atau tetap gitu kan. Nah, ini yang kita hari ini kita coba-coba sama-sama kita lihat. Itu mungkin pengantar. Selanjutnya siapa yang mungkin bisa berbagi layar dari sana, nanti kita coba bahas sama-sama. Apakah Pak Iqbal atau langsung ke mungkin Ibu Yayu untuk berbagi layar dengan akunnya beliau gitu kan. Nah, kemudian kita lihat rapor pendidikan kita. Jadi rapor pendidikan bukanlah urusan kepala sekolah sama operator atau TU saja, tetapi tanggung jawab kita semua, guru semuanya, stakeholder yang ada di sekolah kita tentunya di satuan pendidikan. Untuk itu silakan siapa yang mau bisa berbagi layar dari sana, karena saya tidak bisa masuk melihat rapor pendidikan SD IT Baterai Seni kecuali guru-guru yang ada sana atau kepala sekolahnya. Silakan Ibu Yayu atau siapa mau berbagi layar biar kita saksikan sama-sama. Atau teman-teman juga bisa buka di gadgetnya, di HP-nya, nanti ketik di situ di Google Chrome itu rapor pendidikan, kemudian dia minta akun belajar ID, nanti masukkan akun belajar ID Bapak Ibu, nanti akan bisa lihat ya, masing-masing akan bisa lihat. Nah, di sini kita memastikan buka salah satu ya untuk bisa berbagi layar supaya bisa kita saksikan sama-sama. Nah, kalau teman-teman bawa gadget semuanya bisa dibuka HP-nya dengan menggunakan HP untuk melihat rapor pendidikan kita. Belum tampil Pak Iqbal? Belum Pak, sebentar Pak. Okay. Ada sedikit error sedikit kabelnya tuh. Ya, sambil menunggu, sekolah kita penilaian kinerjanya apakah melalui PMM ya Bu untuk sekolah? Walaupun memang tidak ada kewajiban sekolah swasta untuk mengakses kinerja guru melalui PMM. Kalau sekolah kita bagaimana? Kalau SD IT Baterai Sani sama SMP ini kami punya format sendiri Pak dalam penilaian kinerja guru. Tahun sekali yang kami lakukan. Itu ada format sendiri yang sudah disepakati dengan yayasan. Ya, nggak apa-apa karena memang tidak ada kewajiban keharusan harus masuk mengelola kinerja. Cuma salah satu indikator, kalau SD Calisa kami masuk penilaian kinerja melalui PMM Pak, walaupun kami swasta katanya kan. Ya bagus, saya bilang kan nggak apa-apa karena tidak ada kewajiban. Cuma kami untuk mengukur supaya rapor kami lebih bagus ke depan, apa yang diperbaiki, ya maksudnya di situ kata dia kan. Ya nggak apa-apa, silahkan lebih bagus. Sehingga nanti ketika sekolah sudah punya komitmen seperti itu, sehingga nanti apa yang direncanakan terukur gitu kan, sehingga bisa memperbaiki rapor yang rendah tadi. Karena mengisi rapor penilaian kinerja itu berorientasi kepada nilai rapor kita yang rendah yang mana, sehingga ketika guru-guru lah memilihnya ke sana perencanaan pembelajarannya, modul ajarnya, maka akan terobati sakitnya gitu kan. Nah, kalau tidak ikut di situ, barangkali mungkin kita bisa melalui pembelajaran mandiri melalui PMM-nya gitu kan. Hal-hal apa yang harus kita siapkan. Nah, Bapak Ibu Yayu ya SD SMP punya standar sendiri mengukur kinerjanya teman-teman guru. Nah, cuma untuk memperbagi rapor itu kita punya program benahnya seperti apa. Nah, itu nanti pengawas pembina akan melihat program apa dengan melihat apa pendidikan kita 1 tahun ke depan, apa kegiatan yang mau diperbaiki. Umpamanya rendahnya refleksi perbaikan pembelajaran di sekolah kita, teman-teman guru apa yang harus kita buat. Dan di rapor pendidikan insya Allah sudah ada penawaran oleh pemerintah berkenaan dengan modul-modul atau topik-topik yang bisa memperbaiki rapor pendidikan kita. Gitu. Belum tampil Pak Iqbal, masih putih warnanya.
teman-teman sudah, kalau yang punya HP sudah bisa buka dengan rapor pendidikan, Google Chrome-nya dibuka, kemudian ketik rapor pendidikan, nanti akan minta akses dengan akun Belajar Edi kita. Nah, kita tampilkannya sini berbagi layar supaya kita sama-sama membedahnya, apa yang menjadi akar masalahnya, dan bagaimana kita mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah di rapor pendidikan kita. Kalau dulu namanya rapor mutu ya, sekarang rapor pendidikan. Kalau rapor mutu membandingkan dengan sekolah lain, akan tetapi rapor pendidikan hanya membandingkan dengan rapor kita sendiri yang sebelumnya, gitu kan. Nah ini kan dibuka sama Pak Iqbal yang Excel-nya ya, yang Excel. Tetapi coba Pak Iqbal buka yang internetnya, buka Google Chrome, kemudian nanti kita buka melalui, supaya nanti progres rapor pendidikan kita dianggap eksplorasi kalau kita membukanya melalui platform. Ini yang sudah di-download ya Pak Iqbal ya. Coba buka yang internetnya Pak Iqbal. Ya internetnya tidak yang ini kan sudah hasil download. Yang sebelum kita download, maksudnya di internetnya, Google Chrome-nya, Google Chrome ya, Google Chrome, buka Google Chrome-nya. Ya. Nah, ya baik. Coba buka yang itu Pak Iqbal, ringkasan buka dulu. Nah, apakah kita sudah buka satu persatu? Ya, coba yang klik di atas ada ringkasan, ada unduh, ada glosarium, pusat bantuan. Coba yang buka ringkasan dulu. Klik ringkasan. Ya. Nah, alhamdulillah ya, rapor SDIT Baterai ini udah hijau semua ya. Hijau, kemampuan literasinya sudah bagus, kemampuan numerasinya juga, karakter udah hijau semua ya. Emang luar biasa, karena SDIT akreditasinya juga sudah AA kemarin ya, Ibu Ayu ya. Selamat. Tapi sungguh pun demikian, tetap kita lihat satu persatu supaya nanti kita dari kementerian kita sudah betul-betul melihat melalui platform rapor pendidikan. Nah, literasi kita capaiannya boleh nggak diklik Pak Iqbal? Apa arti capaian saya itu di bawah literasi ya? Nah, itu ya, boleh di atas. Tuh, ya, ya, tuh. Nah, di situ arti capaian kemampuan literasi sekolah kita itu Bapak Ibu, tapi agak kecil ya, bisa dibesarkan lagi tak, Pak Iqbal ya? Atau dibaca di sana aja? Ya. Oke, tarik ke atas sedikit. Nah, ini bahwa kemampuan literasi sekolah kita ini, bahwa peserta didik dalam memahami, dalam menggunakan, dalam mengevaluasi, dalam merefleksi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah, mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia ya, sudah bagus ya. Apalah ukurnya, bagaimana cara mengukurnya? Itu lihat presentasinya. Berdasarkan kemampuan memahami ya, tadi siswa kita sudah bagus. Sudah 100% ya, 100% siswa memahami di atas standar semua gitu kan, di atas standar kompetensi minimumnya. Ya, di mana sumber datanya? Sumber datanya tentu itu dari asesmen yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita ya di tahun 2023. Kalau tak salah kemarin bulan Oktober ya Bu Yayu ya, Oktober atau November kemarin ya. Nah, tapi cukup luar biasa nih, data kita cepat keluarnya. Inilah landasan kita nanti sedang kita petakan program apa yang dibuat. Sungguh pun ini sudah bagus, tentu ada celahnya yang belum, masih ada mungkin yang masih rendah. Nanti kita cek satu-satu. Boleh ditutup lagi Pak Iqbal, tutup lagi satu. Kemudian kita lihat ke bawah, coba pelajari akar masalah itu. Di sana ada lagi indikatornya. Yang di bawah literasi tadi, yang di bawah literasi, boleh satu-satu dulu kita buka ya. Di atasnya Pak, pelajari akar masalah.
pelajari akar masalah itu. Yang warna hitam itu, tulisannya putih. Ya. Nah, kita cek ya. Walaupun tadi sudah 100% ya literasi kita, akan tetapi masih ada rekomendasi. Rekomendasi kita lihat itu ya, masih ada yang rendah tentang kemampuan teks informasi, kemudian kompetensi membaca teks sastra. Nah, capainya baru 74, kemudian teks sastranya 75. Boleh dibuka itu Pak Iqbal, detailnya Pak. Jadi semua itu kita buka satu-satu. Teman-teman yang menggunakan HP juga boleh buka supaya nanti mudah-mudahan terkesannya kita semuanya ya. Kalau semuanya nanti diminta guru-guru ya, termasuk juga kepala sekolah, nanti kita buka ulang lah ya. Ini langkah-langkahnya seperti itu supaya nanti sekolah kita terbaca sudah mengeksplorasi, artinya sudah membaca rapornya seperti apa gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah ya rapor kita cukup mengembirakan, hasilnya bagus ya, sudah warna hijau semua. Sebagian sekolah masih banyak warna kuning dan warna merah. Tapi alhamdulillah sekolah kita, tapi sungguh pun sudah bagus, masih ada celahnya yang harus kita perbaiki. Yang mana yang kita perbaiki? Nah, itu tadi ya. Nah, tentang kompetensi teks informasi masih capaiannya masih 74. Nah, ketika sudah bagus semua, maka yang dua ini kita punya target. Kalau 74 target kita ke depan ya mungkin 80 atau 90 skor capaian kompetensi membaca teks ini sudah naik gitu kan. Dan yang kita tidak harapkan tidak turun, jangan turun gitu kan, tapi harapan kita target kita naik. Jadi kalau nanti sekolah membuat target, kami Pasar Desa punya target untuk pencapaian indikator kompetensi membaca teks informasi ini akan kami tingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Mungkin ada pelatihan guru, apakah namanya IHT atau BINTEK, apakah menggunakan anggaran atau tidak gitu kan, atau belajar secara mandiri melalui PMM gitu ya. Nah, kemudian naiknya luar biasa tinggi naiknya 14% ya, 14,09% dibanding tahun yang lalu. Tahun yang lalu hanya 60,59, sekarang 74. Artinya ini sudah bagus. Secara sistem sekolah kita sudah bagus itu. Bagus. Tentunya target kita ini kenaikannya 14. Kalau bisa tahun depan naiknya ke punya target 14% juga gitu kan, atau lebih dari itu. Atau mungkin target Bu Yayu kita 100% yuk. Agar teman-teman semuanya senantiasa mengeksplorasi gitu. Oke, Pak Iqbal, tutup. Yang kedua Pak Iqbal. Yang keduanya ini tentang komunitas teks ya. Yang kedua tadi yang tadi. Yang kedua teks sastra ya, teks sastra. Teks sastranya juga buka 75 ya. Scroll ke atas sedikit ya. Nah, untuk ini terjadi juga kenaikan, tapi naiknya sama dengan tadi. Yang tadi 14, yang ini naiknya 8,94% gitu ya. Nah, ini yang bagusnya, grafiknya bagus seperti ini. Walaupun sedikit naiknya, tetapi naik. Tapi yang kita khawatirkan jangan sampai turun. Kalau turun ada apa? Ya, mungkin ada sesuatu yang mungkin kita tidak maksimal melaksanakannya sehingga membuat rapor pendidikan kita turun. Nah, jadi ada dua ya terkait dengan literasi yang mungkin menjadi program benahi, atau mungkin ketika di-download tadi yang Excel-nya di situ juga sudah ada mana yang prioritas yang harus kita perbaiki ya, yang sudah disiapkan oleh pemerintah agar kita program benahinya dibuat. Programnya seperti apa, kemudian kapan dilaksanakan. Nah, tentunya rentangan waktu dari sekarang sampai Desember. Nanti kita evaluasi lagi mana yang sudah maksimal kita laksanakan. Tentunya rapor ini pelatihan atau BINTEK yang disanakan oleh Satuan Pendidikan SDIT sekali lagi tentunya berdampak kepada murid. Seberapa besar dampaknya tentu dengan kompetensi guru yang inovasi gitu kan, yang kreatif, sehingga mengantarkan anak didik tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya anak kita ini kan kodrat alamnya bermain, tapi sudah ada di SDIT karena saya pernah ngajar juga di SDIT gitu ya, bagaimana menciptakan permainan dengan bermain menghafal Quran, akhirnya anaknya ya
sedikit mencatatnya, tapi banyak langsung mengaplikasikan ilmu itu sehingga dia lama ingatnya. Kalau melihat mendengar saja sedikitnya, tapi kalau langsung melakukan melihat mendengar itu jauh lebih lama bertahan di dalam kepala anak-anak kita. Baik, tutup lagi Pak Iqbal. Jadi teman-teman juga dia yang menggunakan HP boleh dibuka juga itu ya sambil melihat, sehingga nanti terkesan kita semua sudah mengeksplorasi semua guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah, faktor ini kita lihat. Faktor dari indikator lain yang mempengaruhi capaian literasi itu apa? Ternyata ada faktor yang mempengaruhi. Yang lainnya. Apa yang lainnya? Yaitu kualitas pembelajaran sama kepemimpinan instruksional. Nah, kayaknya semuanya sudah naik, tetapi kita lihat, kita cek lagi berapa capaian yang di kualitas pembelajaran itu. Nah, seharusnya memang ada korelasi antara kualitas pembelajaran dengan peningkatan literasi dan numerasi. Nah, alhamdulillah juga ini berbanding lurus ini sekolah kita. Kualitasnya juga bagus. Nanti kita lihat berapa kualitasnya, apa saja yang mempengaruhi kualitas itu. Akan kita lihat satu persatu ya. Coba cek apa artinya capaian saya tentang kualitas pembelajaran Pak Iqbal. Ya. Nah, bisa dibesarkan dikit Pak. Ya. Nah, kualitas pembelajaran, nah, tentunya di sini kualitas interaksi, ya, komunikasi antara guru dengan murid dan materi pembelajaran di dalam proses pembelajaran. Bagaimana guru mengkomunikasikan, menyampaikan pesan tadi tentang materi ajar yang disampaikan di dalam proses pembelajaran. Nah, di sini capaiannya sudah cukup bagus Bapak Ibu. Capaiannya sudah naik dari 64 ya, sudah menjadi 65. Naik 1,11%. Ya, sedikit naiknya, tetapi naik gitu kan. Naik. Alhamdulillah. Ya. Oke. Nah, di sini baik artinya pembelajaran menunjukkan kualitas yang optimal ditunjukkan dengan suasana kelas yang kondusif, dukungan afektif, dan aktivasi kognitif dari guru yang konstruktif ya, guru yang membangun tentunya ya. Oke, tutup Pak Iqbal, kita lanjutkan. Nah, kemudian kita lihat ke bawah, scroll sedikit ke bawah tentang kualitas pembelajaran tadi. Ada, oke siap. Tunggu, di situ ada 3 indikator. Coba Bapak buka, lihat satu indikator lainnya lagi tuh. Ada metode, ada dukungan psikologis, di bawahnya apa lagi? Ada 3 itu, 3 indikator. Coba klik lihat satu indikator lainnya tuh Pak, klik itu Pak. Nanti akan terbaca 3-3-nya. Sebelah kiri ya, bawah lagi bawah. Iya. Nah, jadi nampak 3-3-nya. Nah, yang pertama yang mempengaruhi kualitas pembelajaran teman-teman adalah metode pembelajaran. Nah, di mana capaian metode pembelajaran Bapak Ibu waktu mengimplementasikan dalam kelas belum maksimal gitu kan. Baru 61,98%. Ya. Artinya kalau kita teman-teman guru ini ada 30 orang, 60%-nya berapa tuh Bu? Kalau 100% berarti semua guru yang 30 tadi sudah semuanya. Artinya ada sekitar 39% lagi atau 38% lagi teman-teman guru yang belum maksimal menggunakan metode pembelajaran ya, kelasnya. Metodenya belum menyenangkan buat anak-anak gitu ya. Nah, ini PR kita gitu kan. Nah, supaya nanti capaian 61 tadi tentunya harapannya semua teman-teman guru sudah punya kompetensi yang bagus ya dalam memanfaatkan metode pembelajaran dalam proses pembelajaran. Nah, ini baru anggaplah 62%. 62% dari 30 guru kita tadi ya, artinya belum maksimal gitu ya. Nah, baik. Yang kedua yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah dukungan psikologis.
Coba buka dukungan psikologi Pak Iqbal. Apa maknanya itu ya? Nah, dukungan psikologis artinya praktik pembelajaran dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas. Jadi ada penghargaan buat anak-anak kita. Jangan kita pilih kasih gitu ya. Siapa yang memang punya potensi dia dihargai, karya dia dihormati ya, anak-anak kita itu gitu kan. Kalau bahasanya guru penggerak itu menghamba kepada siswa. Menghamba kepada siswa bukan berarti kita menyembah siswa kita, tetapi memberikan pelayanan yang terbaik buat dia, sehingga dukungan psikologis tadi dia tidak saya yakin di SDIT sudah ada itu semua gitu kan, hanya kita kilas balik aja ini ya. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Nah, tentunya rata-rata dukungan afektif ya, perhatian dan kepedulian guru dan umpan balik ya, memberikan umpan balik yang membangun kepada anak didik gitu kan. Nah, ucapan bagus, pintar kamu nak gitu kan. Itu kan salah satu dukungan dan dukungan-dukungan yang lain lah yang mengarah kepada psikologisnya gitu ya, psikologis anak-anak. Nah, kalau di SD Calisa malah kan dia merekrut guru bimbingan konseling dalam rangka membuat anaknya nyaman ya, yang ada masalah ya, diselesaikan dengan guru bimbingan konseling ya, atau dalam rangka ini menyelesaikan dukungan psikologis ini tentunya. Baik, tapi ini turun nih. Bu Yayu ini turun nih. Turun dukungan psikologis kita ya. Turunnya sedikit 3,1% dibanding yang tahun lalu gitu kan. Nah, kita yang turun-turunnya juga harus menjadi perhatian kita teman-teman. Ya. Mungkin kita perlu merefleksi, nanti kita ada refleksinya tuh, refleksi apa yang kita refleksi ya, mungkin ini ya yang perlu kita benahi ya, jangan sampai turun. Paling tidak bertahan lah. Nah, tentunya harapan kita grafiknya tetap naik dari tahun ke tahun. Kita bersyukur ya pemerintah memberikan data yang mudah-mudahan insya Allah akurat data ini, sehingga kita bisa berkaca dari itu untuk memperbaiki terus dari tahun ke tahun itu ya, di satuan pendidikan kita. Baik, lanjut. Yang ketiga yang mempengaruhinya adalah manajemen kelas. Nah, bagaimana manajemen kelas di sekolah kita? Ini akan terbaca di sini. Jika turun, gitu kan? Jika turunnya sedikit, nggak sampai 1%, tetapi akan mempengaruhi nilai yang tadi. Kalau nilai kita nanti sudah biru semuanya, berarti sudah 1%. Tadi bahasanya juga 1% hijau, akan tetapi masih ada sub indikator yang ada dalamnya yang belum terpenuhi gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini jadi PR kita juga yang kurang-kurang ini kan, yang tadi tentang manajemen kelas ini apa ukurnya? Pemusatan tentang aktivitas tugas yang relevan. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Keteraturan suasana kelas dan disiplin positif di survei. Nah, ini di surveinya datanya adalah berdasarkan data Sulinjar kita kemarin, survei lingkungan belajar gitu ya. Nah, ini turun sedikit ya. Mudah-mudahan ini ke depan kita membenahi itu ya, kita benahi rapor kita supaya manajemen kelas kita dibaguskan lagi. Kalau SDIT ini saya tahu dulu sudah lama dilaksanakan kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas dia tidak tolak-tolakan si A piket gitu kan. Nah, akan muncul nanti disiplin, akan lahir disiplin positif. Dia tidak payah disuruh-suruh lagi untuk membersihkan kelasnya, membuang sampah yang bertebaran gitu kan, taburan gitu kan. Dan tidak ada lagi sampah yang ada di laci-laci mejanya gitu kan. Itu adalah sebuah keberhasilan juga Bapak Ibu ya, sebuah keberhasilan kita bahwa kita sudah mendidik, melebarkan pengaruh yang positif buat anak kita, sehingga lahir nilai-nilai positif, akan lahir disiplin positif. Ketika disiplin positif sudah ada di hati kesadaran anak kita, maka akan lahir budaya positif tentunya ya, tidak akan ada yang terlambat lagi. Baik, ini 3 indikator yang berkenaan dengan kualitas pembelajaran. Nah, yang 2 tadi yang menjadi perhatian kita turun ya, metode bagaimana nanti membuat bintek berkenaan dengan metode pembelajaran, bagaimana dukungan psikologi, bagaimana manajemen kelas gitu kan. Baik, mungkin satu saja kita ulas satu-satu gitu kan, nanti yang lainnya
teman-teman bisa membukanya gitu ya. Mungkin kita lanjut ke situ Pak Iqbal. Kualitasnya tadi lihat ke bawah, ada dia ke bawah, ada lagi tak? Nah, terus berhenti sejenak, tadi ada berhenti sejenak. Nah, berhenti, mari berhenti dan berpikir sejenak. Apa yang kita pikirkan? Ya, seberapa sering? Pertanyaannya, seberapa sering? Coba besarkan sedikit Pak Iqbal. Nah, nampak saya. Seberapa sering guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid bersama. Nah, dan kita seberapa sering gitu kan, pertanyaannya seberapa sering kita melaksanakan membahas hasil penilaian ya, berkenaan literasi murid bersama murid nih, maksudnya murid bersama gitu kan. Ini menjadi renungan kita gitu kan. Kemudian dukungan apa yang sudah diberikan oleh sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi murid. Tentunya sudah banyak tentunya ya. Kita memang ada juga persatuan guru-guru SDIT, ada pelatihan-pelatihan yang mungkin dari pusat juga gitu kan. Nah, ini sejauh mana ya seberapa sering. Nah, kalau kita lihat tadi angka-angkanya tadi kan masih ada 30% lagi, 32% lagi yang harus kita benahi sehingga nanti bisa mengantarkan rapor pendidikan kita semakin bagus. Nah, apa obatnya? Di sini pemerintah juga sudah kasih obat juga, resepnya buat kita agar kinerja kita semakin meningkat, agar kualitas pembelajaran kita akan menjadi meningkat yang berdampak kepada muridnya. Suara saya jelas ya, Bu, Ibu Yayu ya, jelas ya. Nanti saya ngomong sendiri nanti. Jelas ya, teman-teman ya. Ya baik. Baik, lanjut ke scroll ke atas sedikit Pak Iqbal. Nah, ini obatnya ya. Program benahinya apa? Inspirasi cara membenahi kemampuan literasi anak-anak kita dengan apa diobati resepnya. Nah, ini Bapak Ibu. Kompetisi membaca teks informasi, ada 3 inspirasinya yang bisa kita lakukan. Inspirasi 1, kepala satuan pendidikan dan pendidik mempelajari tentang teks informasi sebagai bagian dan seterusnya gitu kan. Yang kedua, pendidik mengimplementasikan. Sudah belajar kita bagaimana konteksnya tentang teks informasi itu, terus bagaimana kita mengimplementasikan ilmu itu ya di dalam proses pembelajaran tentunya ya. Kemudian bagaimana kepala sekolah mampu mendorong perbaikan kemampuan teks informasi tentunya kepada teman-teman guru tentunya ya Bapak Ibu. Scroll sedikit Pak Iqbal. Nah, ke atas sedikit ya. Boleh ke atas sedikit. Ya. Nah, nah di sini kita bisa buka lihat materi. Nah, kalau ini materi, kalau kita tidak mau pakai materi ini, kami langsung pelatihan Pak Sarizal. Boleh mengundang siapa saja. Ya, mengundang mungkin teman sejawat atau ada kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan ini, ya boleh-boleh saja. Akan tetapi memang kita harus buat program dulu. Program dari rapor kita ini 1 tahun ke depan apa yang mau kita benahi, yang mana yang harus kita perbaiki, mana yang skala prioritas. Tentunya yang saya tahu 5 dimensi itulah Bapak Ibu. A1, A2, A3, D1, D4, ya, D8, iklim kebinekaan. Nah, baik. Nah, boleh coba buka dulu. Kalau teman-teman yang menggunakan HP juga bisa buka ya, sama-sama ya. Coba buka lihat materi Pak Iqbal. Lihat di materi ini. Nggak usah di sana klik. Lihat materi yang warna hitam ini. Yang warna hitam. Lihat materi ya. Itu dia. Nah, berarti ketika dia minta masuk, maka teman-teman masuk semua. Teman-teman yang guna HP juga masuk dengan akunnya gitu kan. Akun belajar ID-nya. Baik, coba dibuka masuk dulu Pak Iqbal. Klik masuk. Ya masuk dengan akun. Ya, ada masuk ya. Nah, ini materinya tadi itu, materi yang disalin yang 3 inspirasi tadi ya. 3 inspirasi ini materinya. Pertama, ragam penguatan literasi yang menyenangkan. Ada banyak konten-kontennya di situ, teman-teman. Pertama, inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3 tadi ya. Nah, itu dia. Nah, scroll sedikit. Nah, ini setiap ini banyak lagi modul di dalamnya.
Coba kita buka inspirasi satu itu Pak, tentang kontennya. Nah, tentang konten. Nah, ini baru satu. Nah, satu ini terdiri dari beberapa modul. Nah, modulnya berapa modul itu Pak Iqbal? Yang khusus SD saja, yang SMP jangan. Nah, di atas berarti ya, modulnya yang di atas. Ya, ada 2 materi. Nah, penguatan literasi. Kita kuatkan lagi, tadi masih ada yang harus kita benahi gitu kan. Nah, literasinya. Coba klik penguatan literasi itu. Pak Iqbal. Ya. Nah, ternyata ya, penguatan literasinya ada 2 modul tadi ya, 2 modul. Coba scroll ke bawah. Nah, ini daftar materinya. Ada materi strategi literasi, ada mengembangkan kecakapan berpikirnya seperti apa. Nah, ini belum tercentreng. Nah, kita diarahkan ke sini bagaimana nanti teman-teman semuanya mengisi itu semua gitu kan. Nah, sehingga kita bisa dapatkan sertifikat juga. Nah, kita berharap kalau ada nanti SDIT yang guru-gurunya menjadi PTK inspiratif tahun depan ya, dengan kita memulainya membenahi rapor ini gitu ya. Nah, strategi literasi SD kelas awal. Nah, jadi sekarang tuh, nah, lawalam saya nggak tahu juga di SDT apakah persyaratan penerimaan siswa baru ada calistung, itu memang tidak dibolehkan oleh pemerintah sekarang lagi ya. Tidak boleh memilih persyaratannya anak harus pandai membaca dan menulis. Karena ini ada namanya kebijakan pemerintah transisi PAUD SD yang menyenangkan. Karena dunianya anak-anak di SD kelas awal itu dia masih dunianya bermain. Ketika kita langsung dihajar dengan banyak tugas membaca dan menulis, nah, maka dia akan jadi bosan. Nah, saya pengalaman anak saya ketika masuk sekolah mungkin dulu, jadi sekarang tuh apa namanya, dunia bermainnya itu enggak puas mungkin ya, sehingga berdampak ke proses berpikirnya gitu kan. Boleh dibuka satu dulu Pak, kita tonton sedikit videonya seperti apa. Yang ada channel itu tuh ada video berarti ya. Nah, tentang penguatan literasi 2 ya strateginya. Nah, berarti ada yang satu kemarin, berarti kita diarahkannya kepada materi literasi 2 ini Bapak Ibu. Nah, coba kita dengar sedikit perbincangan videonya Pak. Coba diputar Pak, hidupkan. Nggak keluar suaranya Pak Iqbal ya. Volumenya kurang ya. Ya. Nggak kedengaran. Oke, nggak apa-apa. Ya, tapi gambarnya, oke. Nah, kalau kita simak itu videonya Bapak Ibu ya, melihat minat ya, bagaimana kerisauan teman-teman guru ini ya, gurunya terhadap anak didiknya di kelas awal intinya. Nah, intinya Bapak Ibu yang ngajak kelas 1, kelas 2 lah ya, di awal nih, kelas awal. Nah, oke. Cukup Pak Pak. Kalau bisa nanti memang kita tonton sampai selesai. Artinya kita memang belajar secara mandiri gitu kan. Nah, inilah karena kita tidak kinerja kita tak masuk di platformnya PMM, maka kita nanti kita tunjukkan nanti di PMM itu di mana kita bisa belajar secara mandiri agar teman-teman semuanya terekam oleh kementerian bahwa kita memanfaatkan akun belajar ID dengan menguatkan keilmu kita di dalam apa namanya platform PMM dong. Tutup lagi di atasnya ya, tutup. Oke, kita lihat. Nah, setelah membuktikan kita sudah baca Bapak Ibu, itu akan tercentreng. Ya, sudah checklist dia ya, checklistnya sudah warna hijau gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai menyelesaikan kita latihan pemahaman ya, bagaimana asesmen membaca di SD gitu kan. Ya, dengan video-video singkat seperti itu, insya Allah
keilmuan kita, menguatkan keilmuan kita, sehingga nanti bisa Bapak Ibu teman-teman mempraktekannya, aksi nyatanya seperti apa di kelas kita gitu ya. Nah, ketika buat aksi nyatanya seperti apa, sehingga nanti bisa diupload ya kalau mau untuk video-video, sehingga nanti Bapak teman-teman juga bisa dapatkan sertifikat. Nah, apalagi divideokan videonya kemudian dimasukkan ke Bukti Karya, nanti kita lihat sama-sama Bukti Karya. Nah, salah satu ya kebetulan istri saya tahun kemarin berangkat menjadi PTK Imperatif yang mewakili pengawas dari Bintan. Ya satu-satunya ya dari Bintan pengawas, kemudian kepala TK Puji yang berangkat ke Jakarta yang mewakili Bintan. Nah, tentunya harapan kita ada dari SDIT juga bisa mewakili ya PTK Inspiratif. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan banyaknya video-video pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan atau kepala sekolah ketika melakukan observasi atau supervisi. Nah, itu di videonya di-upload melalui Bukti Karya namanya. Semakin banyak Bukti Karya kita memang yang otentik, yang bagus gitu kan, insya Allah nanti akan dipanggil oleh kementerian mungkin ya. Ibu Nel kemarin juga terkejut, kenapa saya dipanggil, ada apa? Ternyata dia banyak mengupload bukti-bukti karya melalui platform Bukti Karya di PMM. Nah, jadi itu mekanismenya teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan itu ya sampai selesai. Bisa kita buatkan refleksinya apa setelah kita belajar dari atas dari ilmu tadi. Nah, kemudian dilanjutkan sampai menyelesaikan modul itu. Kalau kita memang pembelajaran yang dipilih oleh sekolah nanti pembelajaran secara mandiri di PMM. Akan tetapi kalau kita membuatnya program benahnya melalui pelatihan sendiri, tetapi mengarah ke sini, ya monggo silakan. Nah, ini kan salah satu indikator agar kita bisa memperbaiki rapor pendidikan yang diberikan oleh pemerintah. Oke, tutup Pak Iqbal. Nah, nanti kan bisa semuanya sampai selesai gitu ya, sampai nanti dibuatnya terakhirnya di ujungnya selesai kita post test tadi, lulus post test, nanti membuat aksi nyata bagaimana praktiknya di kelas kita. Nah, itulah nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat setelah divalidasi oleh kementerian gitu ya. Nah, coba kita lihat yang kedua Pak Iqbal. Tadi kita literasi baru ya. Capaian numerasi lebih rendah daripada literasi. Nah, kembali ke atas. Kembali ke atas. Terus ke atas Pak. Atau yang apa Pak? Yang tadi. Yang tadi aja dulu. Kita lihat yang literasi ini berkenaan dengan ini. Tadi kan baru tentang kualitas ya, turun sedikit ke bawah. Kita lihat tentang yang kan 3 dari yang pengaruhi ya, kualitas pembelajaran, kepemimpinan instruksional, kemudian refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru seperti apa. Nah, coba kita lihat kepemimpinan instruksional itu gimana. Tapi capaiannya sudah naik nih. Nah, indikatornya aja langsung Pak, ya. Indikatornya tuh ya. Nah, ternyata kepemimpinan institusional ini berkenaan dengan visi misi sekolah kita, di mana capaian visi misi kita nilainya baru 55%. Ya, kemudian pengelolaan kurikulum kita masih 56%. Dukungan untuk refleksi guru 70. Nah, dukungan refleksinya udah bagus gitu kan, nanti kita cek satu-satu. Coba buka detailnya visi dan misi ini. Nah, apa visi misi kita nih? Perumusan, penyampaian, penerapan visi dan misi serta pendidikan untuk meningkatkan kualitas. Menggambarkan dah, insya Allah kalau kita menggambarkan sebenarnya, tapi coba diverifikasi kembali, di mananya yang kurang perlu kita ditambahkan gitu kan. Kalau perlu ditambahkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila ya mengapa tidak gitu kan, karena kaitannya juga ada agama di situ. Kemudian kepala sekolah dan pendidik terkait penyampaian ini ya, bagaimana menyampaikan visi dan misi. Paham tak anak-anak kita dengan visi misi yang sudah dibuat? Paham tak orang tua murid berkenaan dengan visi misi ini? Ya, tentunya yang berpusat kepada perbaikan pembelajaran. Nah, ya, itu adalah ukurnya ya, terkait dengan visi misi. Ya, mungkin itu menjadi perhatian kita juga, visi misi kita
lagi, nanti perlu kita bedah lagi apa yang mesti harus kita tingkatkan berkenaan dengan visi misi gitu kan. Atau ada visi misi kita yang belum tercapai atau gimana, atau belum menggambarkan terkait dengan perbaikan pembelajaran kelas. Oke Pak, Pak Iqbal, tutup, lanjut sedikit. Kemudian kita lihat pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum, kemampuan, ini kemampuan kepala sekolah tadinya nih, dalam mengembangkan dan mengelola kurikulum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas. Bagaimana kita mengemas kurikulum ini. Nah, terkadang memang sekolah negeri, terkadang kalau SD Ibu sudah ya Bu, sudah datangan Pak Kadis kemarin ya, KOSP kita ya. Sudah. Ada sampai hari ini ada sekolah yang masih belum datang. Ketika udah mau kinerjanya harus diupload KOSP-nya, baru kalang kabut beliau kan. Karena ini yang penting sebenarnya, rodanya sekolah itu di sini, di KOSP ini, kurikulum ini. Mau dibawa kemana sekolah kita? Adanya di KOSP ini, di kurikulumnya gitu ya. Tentunya bagaimana meningkatkan kualitas, proses, dan hasil belajar murid kita. Kembali lagi murid dan murid gitu ya. Cara mengukurnya, di mana kepala sekolah dan tenaga pendidik ya mengelola pengembangan kurikulum. Setelah kita tuangkan kurikulum kita, bagaimana kita manage-nya, mengelolanya dalam proses pembelajaran intinya, sehingga berdampak kepada peningkatan hasil belajar murid kita tentunya. Tentunya ini masih rendah, tetapi sudah naik ya dibandingkan tahun lalu. Tapi sudah bagus nih Bu. Tapi kalau mau yang bagus lagi, kita cek lagi, kita cross check lagi rapor pendidikan kita supaya nanti capainya betul-betul maksimal berkenaan dengan pengelolaan kurikulum ya. Oke, Pak Iqbal lanjut sedikit-sedikit aja. Kita inilah namanya membedah, mengeksplor supaya nanti kita terbaca sudah mengeksplor, sudah mempelajari rapor pendidikan kita. Tapi alhamdulillah ini naik. Nanti ini kompetisi kepala sekolahnya bagus sebenarnya, bagus. Karena di sini naik, ada kenaikan 18,90% kan. Tentunya dari tahun ke tahun kita terus upgrade terus ya kemampuan kita supaya nanti refleksinya semakin bagus. Refleksi guru ini refleksi guru ya. Refleksi guru sistem ini nggak tahu nih sistem insentif nih Bu. Insentif sumber daya yang mendukung refleksi guru dan perbaikan pembelajaran. Nah, seperti apa di sekolah kita dukungan untuk refleksi guru kita gitu kan. Tapi ini udah naik. Tapi indikatornya mengukurnya adalah di situ ada sistem insentif kah namanya. Ada satu sekolah saya dengar, Pak, boleh nggak saya teman-teman guru saya yang super aktif dalam PMM banyak dapat sertifikat sehingga kami kasih piagam penghargaan. Boleh, sangat boleh saya bilang, kan bagus lah. Karena itu ada di rapor pendidikan, sistem penghargaan, insentif kan namanya. Pokoknya ada penghargaan di situ kan. Penghargaan apakah bentuk uang untuk piagam, silakan aja. Nah, ini sudah bagus ya. Sudah bagus, capaiannya sudah 71%. Nah, bagaimana ke depan akan kita tingkatkan lagi. Jadi merata peningkatannya dari 5 dimensi tadi. Oke Pak Iqbal lanjut. Kita lanjut. Ya. Tutup ya. Sudah semua ya. Udah. Kemudian terakhir nih. Terakhir dampaknya yang sebelah kiri. Itu dia. Nah, ini yang sangat penting ini untuk teman-teman guru nih. Tadi untuk kepala sekolah. Ini untuk teman-teman guru bagaimana kita penerapan dalam proses pembelajaran praktik inovasinya seperti apa teman-teman itu kan. Bagaimana kita mengantarkan tumbuh dan berkembangnya anak kita tadi sesuai dengan dunianya gitu kan. Bukan memaksakan dunia kita, tapi dunia dia kita bawa ke dunia dia gitu kan. Bagaimana mengemas pembelajaran yang inovasi tadi sehingga terpenuhi kebutuhan belajarnya gitu kan. Coba dibuka inovatif itu Pak Iqbal, kita coba buka ya. Nah apa mananya? Inovasi pembelajaran berdasarkan refleksi yang dilakukan guru. Kenapa ya? Nah saya ini hari enggak tuntas belajarnya, enggak bisa gitu kan. Ceritanya apa yang dipelajari ini enggak paham dia. Maka guru melakukan refleksi, maka guru merenung gitu kan. Apa inovasi apa yang mau saya lakukan? Nah maka itu pentingnya itu Bu,
teman-teman, pentingnya kita kombel di sekolah kita. Karena kombel itu ada namanya, ada kombel satuan pendidikan, komunitas belajar ya, ada komunitas antar sekolah, ada komunitas yang melalui online daring yang di PMM itu. Nah, setidaknya kita punya kombel itu, komunitas belajar yang senantiasa terprogram dengan baik, yang senantiasa setiap program itu kita membicarakan murid dan murid. Bagaimana kita merefleksi inovasi apa yang saya sudah lakukan inovasi seperti ini Pak Sarizal, ternyata juga belum berhasil anak kita. Inovasi apa lagi yang mau kita lakukan? Tapi terus kita berpikir untuk mencari inovasi-inovasi baru sehingga materi yang kita mau sampaikan ya sampai ya, pesan itu kepada anak kita dan dia memahami. Nah, tapi ini udah cukup naik Bu. Nah, alhamdulillah ya. Tapi ke depan bagaimana kita meningkatkan lagi agar inovasi-inovasi ini tentunya nanti punya target juga lah. Ada lomba inovasi guru-guru gitu kan, ada dari SDIT yang muncul gitu kan, atau anak-anak kita gitu kan. Oke, ini yang mungkin yang menjadi perhatian kita juga ya tentang praktek inovasinya. Oke Pak Iqbal, cepat aja. Oke, tutup. Belajar tentang pembelajaran, apa maksudnya nih? Aktivitas belajar guru yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, capaiannya berapa? Nah, seberapa besar dari sekian banyak guru kita yang ingin belajar? Nah, belajar tentang pembelajaran, belajar tentang dia ngajar apa, ngajar bahasa Inggris, bagaimana dia menyampaikan bahasa Inggris ini, kemampuannya seperti apa. Bagaimana kita bisa menerangi murid kita, karena cahaya kita gelap gitu kan, cara kita redup, maka kita harus terangkan cas terus. Jadi kan kita jadi insan-insan pembelajar, jika nampaknya nanti ke anak kita juga jadi insan-insan pembelajar juga sepanjang hayat. Karena agama kita mengatakan tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur itu kan, artinya kita, saya kan sudah guru, tidak perlu lagi belajar, tidak, tetapi tetap belajar dan belajar terus ya, menjadi insan pembelajar kita sehingga nanti ditiru, digugu oleh murid kita sehingga dia membawa pengaruh yang positif buat anak kita. Oke Pak Iqbal, cukup ini ya, ini tentang keterampilan mengajar, pengetahuan gitu kan. Terakhir refleksi atas praktik ngajar. Nah, tentunya ini yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada teman-teman guru, perbaikan ya, mungkin ketika melakukan observasi pembelajaran, supervisi gitu ya, catatan rencana tindak lanjut yang dilakukan sehingga senantiasa terus perbaikan refleksi yang dilakukan oleh guru ya. Nah, kepala satuan pendidikan dan pendidik terkait tingkat refleksi. Nah, artinya ketika sudah puas belum guru kita ngajar hari ini? Saya belum puas Bu, karena rasanya belum maksimal mengajarkan, sehingga bagaimana ke depan anak saya bisa semuanya. Jadi anak kita terlayani secara individu, kalau dia 20 orang, 20-nya bisa terpahamkan materi yang kita ajarkan. Gitu kan. Tapi alhamdulillah ini cukup naik juga, artinya proses supervisi, observasi yang dilakukan oleh sekolah sudah bagus, sudah meningkat. Naiknya luar biasa 13%. Oke Pak Iqbal. Ya. Nah, benah ini juga ada nak benah yang ke bawah yang berkenaan dengan perbaikan pembelajaran ini? Ada nak benah ke bawah? Sama ya? Sama yang tadi ya? Ya, ada nak di bawahnya? Oh, itu tentang kualitas pembelajaran tadi ya? Ada fleksi Pak? Tanya semua ada tuh, buka detailnya tuh Pak. Oh, ada. Tentang metode ini obatnya ya? Ternyata dia sudah lengkap Bapak Ibu. Untuk metode kita ini tadi. Untuk yang satu lagi Pak, tadi tentang ini, karya praktik inovatif tadi, bawahnya lagi kepemimpinan. Coba kepemimpinan institusional apa itu? Apa obatnya? Visi misi apa obatnya? Jadi ketika nanti Ibu Yayu mau memperbaiki visi misi, di situ ada panduannya gitu kan, untuk dipelajari ya. Di bawahnya lagi satu lagi, pengolahan kurikulum juga ada gitu kan, apa yang kita mau perbaiki tentang pengolahan kurikulum kita. Kemudian di bawahnya lagi refleksi perbaikan. Coba cek Pak, apa yang harus kita perbaiki penerapan praktik inovatif ini, ke bawah lagi. Nah itu dia,
ada tiga inspirasi ya. Ya. Nah, jadi semuanya sudah ada, tergantung kita bagaimana kita berliterasi digital ya. Literasi kita melalui platform pendidikan kita. Oke, Pak Iqbal ya, sudah ada semua obatnya di situ. Bagaimana kita mengobati rapor kita? Yang sakitnya tidak parah sangat. Beda dengan sekolah yang warna kuning yang merah itu sakitnya berat tuh. Kalau sekolah kita sakitnya sedikit ya, ada hijau semua gitu ya, ada hijau. Nah ada yang yang rendahnya ada bagus semua. Nanti harapan kita ibu kepala sekolah dengan teman-teman semua membuka secara detail satu persatu yang ada detail-detail tadi. Setiap dimensinya kita lihat, karakternya juga dilihat nanti. Kemudian di bawahnya apa tadi dimensi ke bawahnya Pak Iqbal, geser ke bawah sedikit, scroll ke bawah. Ya, terus kemudian tentang iklim ya, bagaimana iklim keamanan, kemudian iklim kebinekaan, bagaimana kualitas pembelajaran tadi seperti apa. Nah, nanti dicek satu persatu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan hari ini, Ibu Yayu. Sekali lagi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, manakala dalam penyampaian tadi kurang berkenan gitu ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua terus bergerak dan menggerakkan, meluaskan hal-hal yang positif buat anak kita gitu ya. Kalau ada yang mau kita diskusikan, monggo disilakan 5 menit atau 10 menit lah gitu kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarizal atas penjelasannya. Insya Allah sudah jelas ya kami semua. Tinggal memotivasi diri lagi untuk mengerjakan kekurangan kami tadi. Bapak Guru ada yang mau disampaikan? Cukup katanya Pak. Baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu ya. Ini jamnya kantuk gitu ya. Dan sebentar lagi sibuk menyiapkan buka puasa. Tentunya selamat menyambut buka puasa. Salam untuk Ketua Yayasan Pak Dartoyo. Semoga beliau sehat selalu. Salam sukses. Salam sehat buat kita semua. Semoga silaturahim di antara kita dikuatkan dan apa yang kita dapat hari ini mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh screen-nya ditutup Pak Iqbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami tutup aja ya Pak. Boleh, siap Ibu, silakan. Baiklah, kita tutup Bapak Ibu dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Undur diri ya Bu, saya tutup Gmail-nya ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.